Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah, yang dikasihi Tuhan, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, setiap kita merasakan kebaikan Tuhan berlimpah-limpah umur hidup kita, bahkan sampai malam hari ini kebaikannya terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Ada satu kunci kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, yaitu ucapan syukur. Sebab itu saya mau undang kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, dimanapun Bapak Ibu sudah berada, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji-muji nama Tuhan kita yang baik. Haleluya! Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tutuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi bersama-sama masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tutuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin saudara, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tutuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab
Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam kehidupan kami. Setiap rencana dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Rancangan yang penuh damai sejahtera bagi setiap kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Malam hari kami bawa pujian kami. Penyembahan kami hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kau hadir tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Menjamah kami, melawat setiap kami, dan berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bercana-Mu Tuhan, Kau membentuk kami, Yesus Tuhan. Shidiana ralamo sande, ini anaralamo. Shidiana ralamaya sande. Memuliakan-Mu, menggenapi rancangan-Mu Tuhan. Shiriana ralamaya santenya-Mo, Sharala barala 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 barala. Shidiara la bayara la basante. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Shidiara la bayara la mo. Kami terus memandang-Mu Tuhan, memandang-Mu Yesus, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ku terus memandang-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dan membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan
mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ya Tuhan, ini kerinduan setiap kami. Kehadiran-Mu dalam hidup kami itu segalanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama di dalam KUL online Rayon 17 GPI Malahayati. Dan malam ini kita akan bersama-sama sepakat. Kita akan belajar akan kebenaran Tuhan, apa yang sedang Tuhan kerjakan, bahkan apa yang Tuhan kehendaki hari-hari ini untuk kita kerjakan. Mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau bersama-sama kita berdoa, minta Roh Kudus mewahyukan sesuatu atas setiap kita, mengajar setiap kita berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Mari kita sepakat. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang memberikan kami kesempatan, waktu, bahkan memberikan kami kemurahan hati Tuhan, untuk kami terus ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Malam ini kami mau bersepakat, kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu dari seluruh kul-kul yang ada di Rayon 17 ini Tuhan. Berpengurapan Tuhan, memampukan setiap kami untuk menangkap tuntunan Tuhan, memahami, bahkan kami mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dengan kekuatan, kasih karunia yang Kau berikan bagi setiap kami. Urapi kami semua ya Tuhan, biar kuasa-Mu bekerja dan firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan, dan menuntun setiap jalan-jalan kami. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas, biar kuasa Tuhan bekerja, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih ada di tahun 2023 di mana visi Gembala Pembina kita untuk kita yang ada di GPI, khususnya GPI Malahayati dan seluruh GPI Gatsu ya semuanya. Visi Tuhan melalui Gembala Pembina kita adalah kita hari-hari ini diminta untuk bangkit menjadi pemenang ya, bangkit dan berkemenangan. Dan Gembala Rayon kita juga hari-hari ini membawa kita dalam satu tuntunan Tuhan bahwa setiap kita untuk tumbuh bersama. Tuhan menghendaki setiap kita untuk tumbuh. Nah, apalagi kita yang ada di dalam setiap kul-kul yang ada. Bukankah moto kul adalah KTM? Apa Bapak Ibu KTM? KTM adalah kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Intinya dalam kesepakatan. Kita akan bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, dan kita akan menjadi berkat untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan, dan kalau itu adalah mutu kol, biarlah kita juga akan bersama-sama untuk kita bersepakat menggenapi apa menjadi kehendaknya Tuhan. Tuhan sedang membawa setiap kita hari-hari ini untuk mengalami pertumbuhan. Kalau bulan demi bulan yang lalu kita sudah melewati bulan di mana kita harus bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam kemurahan Tuhan, dan bulan ini kita masuk bertepatan dengan bulan Paskah di mana kita akan bersama-sama memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang memberikan kita keselamatan atas pengorbanannya. Nah, bulan ini kita masuk dalam satu tuntunan di mana Tuhan membawa setiap kita untuk bertumbuh di dalam kasih karunia. Tuhan menghendaki setiap kita semua untuk terus mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang bertumbuh di dalam kasih karunia, atau bisa dikatakan growing in the grace, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya. Maaf kalau saya tidak sempurna untuk mengucapkan ya, tapi kita sedang dibawa Tuhan untuk bertumbuh di dalam kasih karunia. Apa sih sebenarnya kasih karunia? Setelah saya baca dan saya belajar, kasih karunia itu adalah suatu pemberian yang nilainya mahal, yang tidak layak sebenarnya kita terima, tapi Tuhan berikan kepada kita.
Atau bisa dikatakan sesuatu yang berharga, yang nilainya mulia, yang kalau kita akan coba capai dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, bahkan dengan sesuatu yang kita miliki, kita tidak akan pernah bisa untuk mencapai itu. Dan hanya oleh kasih karunia kita dapat menerimanya. Contohnya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, kalau ada banyak orang di luar sana, di luar Tuhan, mereka mencari keselamatan. Artinya mereka untuk bisa masuk ke surga, mereka harus melakukan berbagai kebaikan demi kebaikan dan segala sesuatu. Dan kita tahu kebaikan manusia itu sangat-sangat terbatas dikatakan. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan, kasih karunia itu yang membuat kita diselamatkan. Kalau kita mengandalkan kebaikan kita, sebagaimanapun kita baiknya, kita nggak akan cukup untuk mengimbangi dosa yang ada dalam hidup kita. Makanya kita butuh kasih karunia Tuhan. Dan kita tahu di atas kayu salib, Tuhan kita yang adalah kudus, putra Allah, Dia rela memberikan dirinya menjadi seorang penebus untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Yang seharusnya kita manusia yang berdosa, karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita menerima pengampunan dosa. Dan dari pengampunan dosa kita terima kasih karunia keselamatan daripada Tuhan. Keselamatan yang kita miliki hari ini dikatakan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesucian kita, dan bukan karena kecakapan kita, tapi keselamatan yang hari ini kita terima semata-mata karena kita terima daripada Tuhan. Kita menerima kasih karunia karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang sudah menebus dosa kita. Dia rela menjadikan dirinya di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Kita yang seharusnya berdosa, justru kita menerima keselamatan. Kita menerima kasih karunia itu. Kasih karunia tidak akan bisa kita usahakan dengan kekuatan, dengan kemampuan kita. Tapi oleh karena kemurahan Tuhanlah, itu kita menerima keselamatan itu. Nah, Tuhan sedang membawa setiap kita, kalau kita oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tidak akan ada satupun di antara kita yang akan bisa untuk mengusahakan itu, untuk mengerjakan sekuat tenaga, sekuat kemampuan, kita nggak akan bisa. Dikatakan di sini dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di ayat yang ke-9 bahkan juga dikatakan begini, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Ayat yang ke-9. Jadi sudah jelas, kasih karunia itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, tapi itu adalah anugerah yang kita terima karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada satupun, tidak ada alasan untuk kita bermegah dari apa yang kita miliki hari ini, dari apa yang kita punya hari ini, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Kita sudah menerima keselamatan, tapi Tuhan katakan, waktu kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima keselamatan tidak serta-merta. Sepanjang hidup kita hanya terima keselamatan saja dan tidak ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ada bagian kita untuk kita kerjakan, untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, sehingga kasih karunia keselamatan itu tidak hilang dari hidup kita. Mungkin kalau saudara pernah mendengar ada sekali kita percaya Tuhan Yesus selamat, kita tetap selamat. Saudara, firman Tuhan mengatakan bukan seperti itu. Kita menerima kasih karunia keselamatan, tapi kita harus mengusahakan keselamatan itu jangan hilang dari hidup kita. Bagaimana? Dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan itu. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu. Jadi Tuhan mau siap kita terus bertumbuh di dalam, kalau kita sudah menerima, Tuhan mau kita terus bertumbuh, mengerjakannya lebih lagi. Jadi bukan alasan untuk setiap kita, kalau kita sudah menerima kasih karunia, ya sudah, saya kan sudah terima keselamatan, santai aja. Enggak, bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tapi ada suatu maksud Tuhan yang harus Tuhan kita kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kasih karunia itu sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali kita didapati layak untuk menerima keselamatan yang kekal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Petrus
Ini adalah kerinduan Tuhan untuk setiap kita anak-anaknya. Dikatakan begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus bagi kita, kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dikatakan Tuhan menghendaki setiap kita terus mengalami pertumbuhan. Kalau kita sudah terima kasih karunia, kita tidak cukup tinggal diam, ongkang-ongkang kaki, dan kita melakukan apa yang kita sukai, kita melakukan apa yang kita senengin. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah kita terus berusaha untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan rindu setiap kita semakin hari kita semakin bertumbuh. Tidak puas dengan apa yang sudah kita bisa lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk melakukan bagian kita sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan sendiri sudah memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya agar kita yang seharusnya dihukum, kita beroleh kasih karunia, kita dibebaskan dari hukuman. Tuhan mau juga setiap kita mengalami pertumbuhan. Dikatakan di sini Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia. Kita mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari lepas hari Tuhan mau kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mungkin kalau hari ini lewat masalah kita boleh mengenal Tuhan sebagai Allah yang sanggup melepaskan kita, memberikan kita kelegaan dari segala masalah dan pergumulan kita. Karena mungkin kita mengalami sakit penyakit yang Tuhan izinkan, kelemahan. Kita mengenal Dia sebagai Allah penyembuh, Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Tapi dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, lewat proses yang Tuhan izinkan terjadi, akan membawa kita dalam satu pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan semakin hari akan terus semakin bertambah-tambah dan naik level. Dan Tuhan tidak mau kita puas dengan apa di mana kita sudah ada hari ini, tapi Tuhan mau untuk setiap kita memiliki kerinduan lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Karena Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang luar biasa, yang mungkin hikmatnya itu tidak pernah terselami. Bukan mungkin, memang hikmatnya tidak terselami. Begitu luar biasa dan ajaibnya Tuhan. Dan pengenalan kita, kalau kita puas dengan apa yang kita ada pada hari ini, maka kita akan mentok hanya sebatas itu. Kita mengalami perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Tapi waktu kita mau mengenal lebih lagi, mungkin ujian, tantangan itu selalu ada di depan kita, tapi semuanya akan membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Nah, bagaimana kita untuk bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan? Rasul Paulus, orang hamba Tuhan yang luar biasa, dia mengajarkan untuk setiap kita, memberikan kita teladan bagaimana agar kita bertumbuh dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Dikatakan, Rasul Paulus mengatakan begini. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, pilihan Tuhan, rasul Tuhan. Dia menghidupi akan kasih karunia itu. Dan dia mengajarkan untuk kita hari ini. Lewat 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 di bagian A. Berkata demikian, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Tuhan mau mengajarkan lewat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk kita semua, anggota KUL yang ada. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita teliti, bukan karena kita rajin dikatakan, bukan itu. Tapi justru karena kasih karunia Tuhan, kita ada sampai hari ini. Saudara, bukannya 3 tahun ke belakang, ada banyak saudara-saudara kita yang mungkin gak sampai pada hari ini. Tapi kalau kita sampai hari ini dan kita diizinkan Tuhan melewati masa-masa itu, masa-masa yang wow dan luar biasa, ya kan Bapak Ibu?
Itu adalah kasih karunia Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kita yang selesai waktunya dan tidak sampai pada hari ini. Tapi kalau kita sampai pada hari ini, saya percaya bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat dan hebat menjaga kesehatan, tapi karena kasih karunia Tuhan masih ada dalam setiap kita. Dan Tuhan ingatkan, apa yang hari ini ada di dalam diri kita, apapun itu yang ada dalam diri, mungkin itu penyediaan Tuhan. Sampai hari ini kita tidak berkekurangan. Apa yang kita perlukan Tuhan cukupkan. Apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Barusan sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita sama-sama sharing dengan saudara seiman di tempat ini yang seorang pelayan Tuhan juga. Bagaimana mungkin secara manusia dia tidak mengerti bagaimana caranya dan dari mana asalnya. Kebutuhan begitu luar biasa diperlukan. Bahkan ada banyak hal yang harus dicukupi. Secara manusia mungkin nggak tahu caranya kayak mana, gimana ya. Bahkan ada banyak orang luar sana bertanya, kamu ini kan sebenarnya punya modal dari apa yang kamu miliki, tapi kenapa kamu bertahan di sini? Kenapa kamu hanya cukup bekerja dengan pekerjaan ini? Tapi luar biasanya Bapak Ibu saudara kita ini dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan, justru dia melihat kasih karunia Tuhan itu terus menyertai kehidupannya. Bukan mengandalkan dia kemampuan, dia punya modal, dia punya kemampuan, dia punya keahlian. Dia seorang ahli IT. Tapi waktu dia memberikan hidupnya, dia percaya bahwa semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Ada banyak keperluan, ada banyak kebutuhan yang dia butuhkan untuk pribadinya, untuk keluarganya. Tapi dia melihat karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sanggup mencukupkan. Tuhan sanggup menyediakan bahkan tepat waktunya. Dan ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Setiap kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan katakan kalau ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita bermegah. Tidak ada alasan untuk kita, kan saya punya, kenapa saya nggak boleh ini, kenapa saya nggak boleh itu. Tapi waktu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayakan semua kepada Tuhan, kita melihat apa yang kita butuhkan, Tuhan sanggup menyediakan. Apa yang kita perlukan, Tuhan sanggup mencukupkan. Bahkan dengan cara yang tidak terpikir. Dan itu dialami oleh saudara kita. Kalau saudara kita juga mengalami, kita semua juga hari ini, saya percaya Tuhan juga akan mengalami. Ada penyediaan Tuhan, ada kepercayaan Tuhan. Dan semuanya karena kasih karunia Tuhan. Yang pertama dikatakan, semua yang kita miliki, semua yang kita bisa, semua yang kita mampu, semua karena kemurahan dan karena kasih karunia Tuhan. Mari kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Karena sejujurnya, kekuatan kita, kemampuan kita itu tidak seberapa sekalipun kita punya keahlian. Tapi ketika kita keluar dari kasih karunia Tuhan, itu gak akan maksimal dalam hidup kita. Tapi waktu kita ada dalam kasih karunia Tuhan, justru itu yang akan membuat setiap kita semakin mengenal betapa Allah yang kita sembah tidak pernah ingkar akan janjinya, tidak pernah meleset apa yang difirmankan, tapi itu dikenapi. Dan saudara kita sudah mengalami. Yang kedua dikatakan masih di ayat yang sama, tapi di bagian B. Di bagian B dikatakan di sini. Oleh karena kasih karunia Tuhan dikatakan di sini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Yang kedua, kasih karunia Tuhan itu bukan menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan. Ya sudah kan, saya sudah terima keselamatan. Hidup kan kasih karunia Tuhan. Tuhan bisa pakai cara apa aja untuk memberkati aku. Jadi cukuplah. Kalau aku mau ya aku kerjakan. Kalau enggak ya sudah santai aja gitu ya. Tapi Rasul Paulus mengajar kita tidak seperti itu. Bahkan dikatakan oleh karena kasih karunia Tuhan yang diberikan dalam kehidupan Paulus dikatakan. Justru Rasul Paulus lebih lagi mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Dengan rajin dikatakan. Lebih bekerja keras lagi daripada waktu-waktu yang lalu. Bapak Ibu, saudara kita yang saya ceritakan ini, beliau juga luar biasa. Ini bukan untuk beliau sombong, tapi ini adalah teladan. Sebenarnya ini yang khotbah beliau tentang ini sampai saya nggak tahan. Kasih karunia itu memampukan, beliau memilih yang terbaik. Dan ini juga contoh teladan buat setiap kita. Kasih karunia Tuhan memampukan kita justru mengerjakan yang mungkin secara manusia kita nggak sanggup.
Aduh, pekerjaannya begitu rumit, makan banyak waktu dan perlu waktu untuk kita lebih lagi. Mungkin yang lain bisa santai, tapi untuk mengerjakan pekerjaan ini perlu waktu lebih, nggak seperti yang lain bisa santai. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang dia terima, kita terima sama juga, justru dia sanggup untuk melakukannya. Karena kesanggupan itu bukan dari kekuatan kita, tapi dari kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan kita juga mau belajar hari-hari ini, mungkin di hadapan kita juga ada banyak hal yang mungkin akan kita diperhadapkan. Tapi ingat, kita tidak pernah dibiarkan untuk mengerjakan itu sendiri. Tapi kita mengerjakannya karena Tuhan memberikan kita kekuatan sebagai kasih karunia yang dipercayakan kepada setiap kita. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan alasan untuk kita bersantai-santai. Bukan alasan kita bermalas-malas. Tapi justru dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita lebih kuat lagi bekerja, lebih rajin lagi bekerja, lebih bertanggung jawab lagi dalam apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Saya mau berkata pada kita semua hari ini, mungkin kita dipercayai Tuhan berbeda-beda hal. Mungkin ada yang dipercayakan Tuhan di dalam keluarga, suatu bisnis, suatu pekerjaan yang besar. Ingatlah bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Mungkin ada yang di antara kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Mungkin keluarga yang harmonis sehingga dalam keluarganya kita bisa menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Ingat, itu juga anugerah Tuhan. Dan mungkin kita juga dipercayakan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap ada dalam tracknya Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita terus ikuti Tuhan. Tuhan ingatkan kita jangan bermegah. Karena itu juga pun kalau kita bisa melakukannya, itu juga kasih karunia Tuhan. Setiap kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bukan kita yang mengerjakan. Tapi kasih karunia yang Tuhan berikan itulah yang memampukan setiap kita. Jadi apapun hari ini yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan alasan kita untuk bersantai-santai, kita untuk bermalas-malasan, ataupun kita untuk mungkin melakukan apa yang jadi kesenangan kita saja, tapi Tuhan ingatkan. Seperti Paulus katakan, justru karena kasih karunia Tuhan, Paulus mampu bekerja lebih keras lagi. Karena kasih karunia Tuhan, setiap kita justru masih lebih lagi bisa dipercaya untuk perkara-perkara yang lebih meningkat lagi. Justru oleh karena kasih karunia Tuhan, setiap kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tuhan ingatkan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita yang menerima kasih karunia Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan. Jangan sombong, karena semua yang Tuhan percayakan, semua yang Tuhan berikan bukan untuk kita bersantai, bukan untuk kita bermalas-malas, tapi firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-11, dikatakan di sini, Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi kendor, dikatakan, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apapun hari ini yang Tuhan percayakan, ayo saya mengajak kita semua lebih sungguh-sungguh lagi. Mungkin kalau kita dipercayakan sebagai ketua kul, sebagai gembala kul, lebih lagi kita berikan waktu kita, lebih lagi sungguh-sungguh kita mengasihi setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Lebih lagi kita mari bersama-sama kita doakan anggota-anggota kul yang ada. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa semangat yang daripada Tuhan, kita tidak akan mampu. Tapi karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan memampukan. Yang tidak mungkin pun Tuhan sanggup membuat kita menjadi mungkin. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita menyerahkan dan kita berharap dan bergantung penuh kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini untuk saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada dalam kul ini, apa yang Tuhan percayakan hari ini, apa yang Tuhan berikan hari ini dalam setiap kita. Mari, kasih karunia itu ada dalam hidup kita bukan untuk kita bermalas-malas. Tapi kasih karunia yang Tuhan berikan pada setiap kita, justru biar itu membuat setiap kita menyadari untuk kita lebih lagi menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Mengerjakan kita dengan rajin seperti Paulus. Lebih keras bekerja dan bukan bermalas-malas atau bersantai-santai. Apalagi ini waktunya setelah kita membangun reruntuhan, Tuhan bawa kita untuk bangkit kembali, dikatakan. Bahwa kita bangkit dan berkemenangan. Kita terus bertumbuh.
mari kita hari-hari ini juga, setiap apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita, lebih lagi kita semangat dan tidak bermalas-malasan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu ya. Yang ketiga dikatakan masih ayat yang sama di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Dikatakan di sini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia anugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan, apa yang Tuhan percayakan, bahkan kalau kita bisa mengerjakan sampai hari ini, dikatakan bukan karena kita yang mengerjakan. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Jadi semua yang bisa kita lakukan, semua yang sanggup kita kerjakan, semua yang mampu untuk kita lakukan, itu bukan karena kita, tapi semua karena kasih karunia yang mengerjakan di dalam setiap kita. Dan Tuhan sendiri yang memberikannya itu kepada setiap kita. Tuhan mau ingatkan untuk kita semua hari-hari ini, dikatakan Tuhan mau setiap kita untuk bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, dikatakan. Dan Tuhan mau katakan untuk kita semua, Tuhan mengajarkan apa yang ada pada kita hari ini, bagaimana kita ada hari ini. Apapun posisi kita, apapun yang penyediaan yang Tuhan berikan untuk kita, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Untuk membawa setiap kita semakin mengenal bahwa Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang memberikan kasih karunia itu, yang akan membuat setiap kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita orang benar dengan kebenaran kita sendiri, tapi karena Dia yang sudah membenarkan kita. Yang kedua, diingatkan untuk kita semua, kalaupun kita hari ini ada bisa mengerjakan bagian kita, kita bisa rajin, kita bisa taat, kita bisa tunduk kepada pemimpin, kita bisa disiplin, itu juga bukan karena kita. Jangan bermegah, jangan sombong, tapi itu semua juga karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Jadi kalau kita sudah merasa sering kali ini, tapi di sini nggak ada ya Bapak Ibu, ini adanya di kutub utara sana, kata Pak Stefanus ya. Kadang-kadang ada beberapa orang ini sudah melakukan sesuatu, melihat orang lain belum melakukan, bisa rasanya mungkin hatinya dongkol gitu. Ih, kok gitu amat sih? Harusnya kan begini kayak saya, harusnya kan begitu kayak saya, harusnya begitu kayak saya. Nah, dia merasa lebih dari yang lainnya, bisa mengerjakan. Saya bisa lebih taat, saya lebih bisa disiplin. Kenapa sih dia telat terus? Saya bisa mengerjakan ini, saya bisa mengerjakan itu. Kenapa sih dia kok cuma gitu-gitu aja? Saudara, semua yang saudara miliki, semua yang kita miliki hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita menghakimi sesama kita yang mungkin belum sampai seperti apa yang kita lakukan sehari ini. Dan Tuhan ingatkan, jangan sombong. Karena apapun yang bisa, apapun yang mampu, apapun yang kita kerjakan, itu semata-mata karena kasih karunia. Karena pengorbanan Dia di atas kayu salib yang sudah memampukan setiap kita. Bagian kita adalah, mari sama-sama kita mengimpartasikan, kita membagikan apa yang sudah kita lakukan, biar orang lain pun bisa mengalami kasih yang sama dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan yang dia terima. Dan yang Tuhan ingatkan yang terakhir buat kita semua adalah, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita bukan hanya karena kemauan kita, kemampuan kita, tapi semua karena Tuhan yang memberikan. Dan kita mau belajar hari-hari ini, biar setiap kita semua anggota KUL yang ada di Rayon 17 di GBI Malahayati, Tuhan mau setiap kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Yang pertama, bertumbuh dalam kasih karunia, bukan untuk bermegah karena semua yang kita punya,
Bukan untuk sombong karena kita bisa melakukan semuanya. Bukan untuk bermegah karena semua yang sudah kita lakukan karena kita mau, karena kita mampu. Tapi semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan itu terus ada karena kita menyadari bahwa semua yang ada dalam hidup kita, semua yang mampu kita kerjakan, semua yang ada di dalam, semua yang sanggup kita kerjakan, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan keselamatan pun yang kita terima semua karena kasih karunia Tuhan. Bila kasih karunia Tuhan itu terus akan menyertai setiap kita, sehingga perkenanan Tuhan hari lepas hari semakin sempurna dalam kehidupan kita. Dan didapati setiap kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan kita, tapi sungguh-sungguh semuanya karena kemurahan Tuhan. Sehingga akan mendatangkan berkat, perkenanan, bahkan mendatangkan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita bukan hanya diberkati, tapi Tuhan akan membuat setiap kita menjadi berkat. Lewat hidup kita, perkataan kita, bahkan lewat apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini yang saya sampaikan, yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita semua. Biarlah kita semua menerima kasih karunia Tuhan itu. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan. Biar setiap apa yang Tuhan percayakan, apa yang sudah Tuhan lakukan melalui kami, bahkan apa yang hari ini ada dalam setiap kami menyadari semua karena kasih karunia Tuhan. Dan tidak ada alasan kami untuk menjadi sombong, tidak ada alasan kami untuk malas, tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk kami bermegah, tapi alasan kami Tuhan karena kami menyadari semua karena kasih karunia Tuhan. Biar hidup kami terus boleh Kau pakai untuk menjadi alat untuk menyatakan kasih dimanapun Kau tempatkan setiap kami. Dari setiap anggota-anggota kul yang ada, Tuhan berkati. Dari gembala-gembala kul yang ada, Tuhan berkati. Biar semuanya mendatangkan perkenanan Tuhan. Dan setiap kami dibawa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan semakin serupa dengan Engkau. Bukannya semakin serupa dengan dunia ini, tapi serupa dengan Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah selesai belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita terus kuat, teguh di dalam Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya yang terus ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita waktunya untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan untuk memperluas pekerjaan Tuhan yang ada di Rayon 17, bukan hanya di Rayon 17 tapi di bangsa kita, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Mari kita yang akan memberikan, saudara bisa memberikan dengan rekening yang ada di layar saudara. Saudara bisa transfer ke rekening itu, dan kalau tidak ada untuk transfer juga, saudara juga bisa memberikan dengan men-scan QR code yang ada di layar saudara. Saudara bisa men-scan-nya dan bisa memberikan persembahan. Kalau tidak ada, saudara jadi kebetulan berjalan, mungkin lagi dalam perjalanan bisa melewati gereja di GPI Malahayati, saudara bisa mampir dan bawa persembahan saudara, masukkan dalam amplop, nanti dibawa masuk ke ruangan, di ruang pendeta, di sana disediakan ada kotak persembahan, saudara bisa persembahkan yang terbaik. Biar lewat apa yang Tuhan berikan pada saudara, saudara boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab kita sudah menerima kasih karunia, biar kasih karunia itu boleh disalurkan untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang akan kita layani. Mari kita serahkan dan kita berdoa, biar kasih karunia Tuhan terus melimpah bagi kita semua. Bersyukur Tuhan, kami memberi yang terbaik bagi Engkau. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu, Tuhan mendatangkan perkenanan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyertai, menaungi, bahkan memberkati setiap kehidupan umat-Mu, apapun pekerjaan, usaha, semua yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya oleh karena Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih, biarlah setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang mengasihi Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan bagi banyak jiwa-jiwa boleh menerima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persembahkan yang terbaik bagi Engkau, biarlah Engkau dipermuliakan
Tuhan atas semuanya. Kami bersyukur kalau kami juga boleh menyelesaikan Tuhan untuk kul hari ini. Biar Engkau sendiri Allah yang terus memberkati setiap kami. Sebelum kami menyelesaikan kul ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap umat-Mu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di surga, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, bahkan kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus, tuntunan dan pimpinan Roh Kudus menyertai engkau semua, mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya, kita terima dengan pengucapan syukur, kita katakan sama-sama, amin.